Tidak semua pekerjaan akan kita nikmati hasilnya hari ini juga. Teman-temanku semua, teman-temanku dimanapun Anda berada. Tidak semua pekerjaan yang kita lakukan hari ini akan kita nikmati hasilnya hari ini juga. Ada juga pekerjaan yang dikerjakan hari ini, kita akan mendapatkan hasilnya dengan waktu yang cukup lama. Begitu pula kita di dalam berkonten. Kita kalau misalkan membuat konten, tidak semua konten kita itu dapat FYP hari ini juga, dapat langsung naik hari ini juga. Tidak, tapi ada juga konten kita yang kita upload hari ini akan naiknya itu beberapa lama kemudian. Misalkan 1 minggu kemudian, ada yang 1 bulan kemudian, ada yang 3 bulan kemudian. Bervariasi itu pertumbuhannya. Oleh karena itu, kita harus terus membuat konten serta memperbaiki konten kita. Supaya konten kita itu kedepannya lebih bagus lagi. Supaya kualitas konten kita itu terus meningkat setiap harinya. Oleh karena itu, kita harus terus berjuang memperbaiki setiap konten kita. Pada teman-temanku semua, jangan sampai apa yang kita lakukan hari ini kita menjadi putus asa karena belum mendapatkan hasil yang kita inginkan. Tapi kita harus berbaik sangka, kita harus yakin dengan apa yang kita lakukan. Kalau misalkan dirasa konten kita itu sudah bagus, sudah baik, maka kita tinggal menunggu waktu untuk konten kita itu dinikmati oleh audiens kita. Konten kita itu tepat sasaran, tepat kepada orang yang membutuhkan konten kita. Jadi teman-teman jangan pernah berputus asa dengan hasil yang belum maksimal hari ini. Tapi teruslah perbaiki konten kita, teruslah tingkatkan kualitasnya. Karena kualitas konten itu menentukan keberhasilan seorang konten kreator. Pokoknya terus semangat, teruslah berjuang, jangan pernah menyerah. Karena kebanyakan konten kreator yang ada di FB Pro ini, mereka seringkali merasa berputus asa ketika mereka mengupload konten, pas ternyata kontennya itu view-nya itu sedikit, atau tidak rame, atau sepi. Nah, sewaktu konten itu sepi, mereka sering berputus asa. Mereka sering menyangka bahwa kontennya itu tidak bagus, bahwa kontennya itu tidak disukai oleh audiensnya. Padahal tidak. Konten itu perlu proses untuk bisa sampai kepada audiens yang tepat. Oleh karena itu, kita sebagai konten kreator, janganlah dulu mengambil keputusan bahwa konten kita itu jelek atau tidak direkomendasikan oleh Facebook. Tapi kita harus terus meningkatkan kualitas konten kita. Supaya pas konten kita tepat sasaran atau diberikan kepada audiens yang betul-betul menyukai konten kita itu sudah mengalami perbaikan atau sudah mengalami kemajuan yang pesat. Jadi teruslah berjuang, teruslah perbaiki konten-konten kita. Jangan sampai kita stuck di situ-situ aja. Kita cuma begitu aja setiap harinya, tidak ada peningkatan sama sekali. Tapi kita harus terus belajar dan terus tingkatkan kualitas konten kita. Dan untuk semuanya itu, kita jangan sampai kita berputus asa. Karena kalau misalkan kita berputus asa di dalam eh, membuat konten atau menjadi seorang konten kreator, maka kita tidak akan pernah maju. Bagaimana mau maju? Kitanya putus asa. Pasti kalau sudah putus asa kita akan berhenti. Tapi kalau misalkan kita terus berusaha memperbaiki konten kita, terus berusaha meningkatkan kualitas konten kita, maka konten kita pun akan mengalami kemajuan yang signifikan. Dan semuanya itu perlu waktu atau perlu proses. Karena untuk mula-mula itu pasti kita itu sama dengan sedang membuat fondasi atau dasar dari konten kita. Kalau kita sedang membuat dasar, emang tidak akan kelihatan sama orang. Karena dasar itu berada di bawah.
Begitu juga dengan pondasi. Pondasi, misalkan kita membuat bangunan, tidak mungkin disebut, "Oh, ini pondasi yang sangat megah." Tidak akan seperti itu. Tapi, oh, baru membuat pondasi ini, dasarnya saja seperti itu. Tapi kalau misalkan kita pondasinya itu kuat, pondasinya itu bagus, dasarnya itu sudah bagus, maka kita akan bisa terus membangun bangunan itu sampai dengan yang kita inginkan atau semegah mungkin. Begitu pula dalam berkonten. Kalau misalkan dasarnya sudah bagus, kalau misalkan fondasi kontennya itu udah bagus, nanti konten kita itu bisa terus maju dan terus mengalami peningkatan. Bahkan akun kita juga akan menjadi besar. Karena apa? Karena dasarnya sudah benar, dasarnya sudah bagus, dasarnya sudah kokoh. Jadi ketika ada sesuatu yang mengguncang atau sesuatu yang akan merusak konten kita, seperti omongan orang atau seperti nyinyiran orang, kita tidak akan pernah goyah. Karena apa? Karena kita yakin dengan apa yang kita lakukan bahwa kita itu benar, bahwa kita itu mampu. Oleh karena itu, teruslah berjuang, teruslah bikin fondasi yang kuat. Setelah kita membuat fondasi yang kuat, lalu kita dirikan sedikit demi sedikit, tingkatkan kualitasnya. Kepada teman-teman semua, teruslah berjuang, jangan pernah menyerah, jangan pernah loyo. Tapi kita harus yakin dengan apa yang kita lakukan, bahwa kita itu bisa, bahwa kita itu akan mampu seperti mereka-mereka yang sekarang ini lagi maju. Kalau sudah dirasa bahwa kualitas konten kita itu sudah bagus, bahwa konten kita sudah baik, maka kita tinggal menunggu menunggu waktu. Waktu yang tepat yang akan membuat konten kita itu didistribusikan oleh sistem kepada orang-orang yang tepat. Oleh karena itu, kita harus terus berbaik sangka, kita terus harus yakin dengan diri kita. Jangan sampai kita menyerah di tengah jalan. Pokoknya kepada teman-temanku semua, teruslah belajar, teruslah berusaha untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Karena kita di sini, kita berjuang di sini, tentu saja menginginkan hasil. Hasil yang selalu kita cita-citakan. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan itu. Ini adalah kesempatan kita. Kalau misalkan kita tinggalkan hari ini, maka kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa. Tapi kalau misalkan kita terus perjuangkan hari ini, maka suatu saat kita akan mendapatkan hasil yang kita inginkan itu. Pada teman-teman semua, teruslah berjuang, teruslah yakin kepada diri kita, teruslah pelajari setiap apa yang ada di dalam perkontenan, supaya kita pengetahuannya itu nambah, supaya pengetahuan kita itu tidak dangkal, tidak di situ-situ aja, tetapi pengetahuan kita itu terus bertambah dan terus meningkat. Kalau misalkan pengetahuan kita sudah banyak, otomatis kita tidak akan kehilangan yang namanya mencari ide konten itu susah, tidak akan begitu. Tapi akan ada saja ide konten yang akan kita dapatkan. Karena apa? Karena ilmu kita sudah banyak. Jadi banyak yang kita tahu, banyak yang bisa kita berikan kepada audiens kita. Karena kita itu seorang konten kreator, otomatis harus berkreasi, mengemas sebuah informasi supaya sampai kepada audiens kita. Jangan sampai kita menjadi seorang konten kreator, tetapi kontennya itu kosong atau tidak ada informasinya, atau tidak ada isinya. Tapi kita usahakan belajar sedikit demi sedikit, kita berikan isi di dalam konten kita, supaya konten kita itu berfaedah atau ada nilainya, atau ada value-nya. Terus kita setelah membuat konten, kita belajar mengemas sebuah konten supaya konten kita itu menjadi menarik untuk ditonton oleh audiens kita. Jangan sampai konten kita itu baru aja sampai di beranda, sudah di-skip sama audiens kita. Tapi kita berikan di dalam konten kita itu judul yang bagus, yang baik, yang bisa menarik penonton kita. Setelah memberikan judul yang menarik, lalu kita
letakkan hook di dalamnya. Hook adalah pancingan pertama supaya orang mau mendengarkan apa yang akan kita sampaikan di dalam suatu video. Oleh karena itu, kita harus belajar mengemas sebuah konten supaya konten kita itu terus mengalami peningkatan dan terus bagus. Terima kasih, semangat, pantang menyerah.